Seorang pria membidik rusa saja. Namun saat menarik pelatuk, peluru malah menancap di bokong rusa. Melihat rusa lari berlawanan arah, ia tak buru-buru menembak lagi. Karena sebagai pensiunan tentara, dia tahu betul bahwa rusa yang terluka tidak bisa pergi jauh. Lalu ia memungut selongsong jatuh dan mengejar rusa. Tapi saat tiba di lokasi tembakan, ia melihat darah berserak di tanah dan merasa ada yang janggal. Jadi dia terus maju mengikuti jejak darah di tanah. Lalu tidak jauh dari sana dia melihat seekor anjing yang tertembak. Padahal dia tidak menembak anjing itu. Kini ia paham pasti ada tembak menembak di dekatnya. Pemburu diam, memilih menjauh dari masalah, berjalan ke arah berlawanan. Maju lagi, ia melihat beberapa mobil terparkir di kaki gunung. Untuk memahami situasi, ia pelan-pelan mendekat dan mengintai. Tanpa beberapa jenazah tergeletak, jelas baru saja terjadi baku tembak sengit. Di dalam mobil, dia melihat seorang pria duduk, wajahnya penuh asap. Sang pemburu segera mengangkat senapan, tak menyangka pria itu hanya meminta seteguk air darinya. Tapi pemburu tak punya air, jadi ia mengambil senjatanya dan pergi dari sana. Lalu ke belakang truk, memeriksa, tapi truk itu penuh barang. Kalau semua barang masih ada di truk, berarti ada yang kabur membawa uang. Mungkin dia pun terluka parah. Tapi di cuaca sepanas ini, kemana dia akan lari? Pemburu menebak dia bersembunyi di tempat sejuk. Benar, tak jauh, di bawah pohon, ia melihat pria terbaring. Tetapi alih-alih langsung mendekat, pemburu itu berdiri diam dan mengamati selama setengah jam. Ketika dia benar-benar yakin bahwa tidak ada gerakan dari pria itu, dia perlahan-lahan maju dan melihat bahwa pria itu telah meninggal. Saat melihat kotak hitam di dekatnya, karena penasaran ia membukanya. Temuan itu membuatnya sangat terkejut sekali. Di dalamnya ada 2 juta yuan, sekitar 20 lah rupiah. Walau dia tahu uang itu bisa membahayakannya, meninggalkan jumlah sebesar itu tetap sulit. Dia diam-diam mengambil kotak itu dan membawanya pulang. Tapi saat hendak tidur malam, ia mulai gelisah. Dia mengisi seember air keran dan kembali ke lokasi baku tembak siang itu. Ia hendak memberi air pada pria yang duduk di mobil. Tapi saat membuka pintunya, ia melihat pria itu sudah tewas. Melihat ini, ia merasa masalah kian serius. Ia menatap sekitar, lalu tepat detik berikutnya melihat beberapa mayat lagi. Kini ia sadar keberadaannya sudah terlihat. Melihat beberapa orang di mobil mendekat, ia lari ke arah berlawanan. Tapi manusia tak bisa mengalahkan 4 roda. Lalu bahunya tertembak. Tapi saat itu ia tak peduli sakit. Ia langsung melompat ke lubang terdekat. Ia tak menyangka mereka begitu siap, melepaskan anjing ganas mengejarnya. Begitu anjing mendekat, pemburu mendapat ide, ia ke tepi sungai dangkal, menguras cepat senapannya. Saat anjing menerkam, ia menembaknya sekali, mati. Sekarang dia juga menyadari bahwa identitasnya bisa terungkap dari plat nomor mobilnya. Demi keselamatan dirinya dan keluarganya, dia segera mengirim istrinya ke rumah orang tuanya. Dia lalu membawa koper berisi uang ke sebuah motel. Di kamar 137, ia menyembunyikannya dalam pipa ventilasi. Pipa ditutup kembali rapi lagi seperti semula agar tak membuat orang curiga. Kemudian ia membuka kamar sebelah 138. Keputusan ini pun menyelamatkan nyawanya. Karena saat itu pembunuh bernama Andong mengenalinya lewat plat mobil dan pelacak tersembunyi di koper.